Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Bambang. Halo, Saudara Bambang. Halo, Saudara Richard. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, sukacita kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan di dalam Matius pasal 27. Ayat 27 sampai 61. Perikop ini secara khusus membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu tabir telah terbelah. Amin. Topik ini didasari dari sebuah ayat dalam Matius pasal 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Sini dikatakan bahwa tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Apa sebenarnya makna dari bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah ini? Ya. Matius pasal 27 ayat 51 ya. Latar belakangnya kita bisa melihat adalah penyaliban dari Tuhan Yesus. Dan kalau kita melihat di pasal 27 ayat 51 sampai 56 ini, kita dapat melihat dampak dari penyaliban Kristus. Dampak yang pertama ya, tirai bait suci terkoyak, terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Kita perlu melihat makna dari tirai. Tirai ini kita bisa perjelas dengan ayat yang lain, yaitu di Ibrani 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tirai, yaitu dirinya sendiri. Di Ibrani pasal 10 ayat 20 ini mengacu kepada diri Yesus sendiri. Jadi tirai ini adalah diri Tuhan Yesus yang tersalib, yang terbelah. Ya. Jadi diri Tuhan sendiri menjadi jalan. Jalan yang tadi dikatakan jalan yang baru dan yang hidup. Jalan untuk apa? Jalan untuk penebusan. Ya. Tuhan mati di atas kayu salib bukan mati konyol, bukan mati asal-asalan. Sepertinya ya dia berdosa, sepertinya dia difitnah. Tetapi melalui ayat ini kita melihat bahwa kematian Tuhan di atas kayu salib membuka jalan. Jalan yang baru, jalan yang hidup. Ya, yaitu jalan penebusan. Supaya kita yang sebelumnya mati di dalam dosa ya, bisa dihidupkan bersama dengan Dia. Nah, ini juga ada di dalam Roma ya. 8 ayat 3. Di sana dikatakan ya, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Penebusan ini telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri sebagai manusia yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa dan untuk menghapuskan dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Jadi kita melihat tabir ini adalah diri Tuhan sendiri terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Berarti ini adalah sepenuhnya pekerjaan Allah. Ya, Allah yang merampungkan penebusan. Allah yang membuka jalan. Ya, tidak bisa dengan hukum Taurat, tidak bisa dengan kebaikan manusia, tidak bisa dengan usaha diri kita sendiri. Karena hanya Tuhan yang bisa membuka jalan penebusan ini. Puji Tuhan, Saudara Richard. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, bahwa ada satu jalan yang dibuka dengan
kematian Tuhan itu jalan penebusan yang membawa kita bisa diselamatkan dan lenyapnya ikatan antara kita dengan Allah. Kemudian di ayat ini juga dikatakan bahwa terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Apa makna rohani ya dari frase ini? Ya, kita melihat bahwa dampak penyaliban Tuhan tidak hanya mendatangkan penebusan, membuka jalan bagi kita, tetapi juga, ini di sisi negatif ya, gempa bumi. Ini mengacu kepada apa? Ya. Di ayat-ayat sebelumnya ya, kita melihat Tuhan itu banyak dicobai. Kemudian ketika berdoa ya, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-murid untuk berdoa supaya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mengapa kehendak Tuhan harus terjadi di bumi? Karena di bumi belum ada kehendak Tuhan, atau kehendak Tuhan masih dikalahkan oleh kehendak yang lain. Kita tahu bahwa dunia hari ini dikuasai oleh Satan, kuasa kegelapan. Nah, begitu Tuhan Yesus disalibkan, terjadi gempa bumi. Nah, ini mengacu kepada apa? Bahwa pemberontakan Satan di bumi ini mulai digoyahkan. Bahkan dikatakan juga bukit-bukit batu terbelah. Bukit-bukit batu ini menunjukkan apa? Pusat kekuatan Satan di bumi ini runtuh. Bukit-bukit ini mengacu kepada, kan ada istilah bukit-bukit penyembahan, ya, tempat untuk menyembah berhala. Mengacu kepada apa? Mengacu pada kuasa Satan, ya, pusat kekuatan kerajaan Satan di bumi ini telah dibelah, diruntuhkan. Haleluya. Inilah dampak ya bagi kerajaan Satan atas kematian Tuhan kita. Tadi kematian Tuhan bagi kita membuka jalan penebusan, tetapi bagi Satan ya menghancurkan kubu-kubu pertahanannya. Nah, itu bisa kita lihat dampak selanjutnya, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ya, di sini kita melihat di ayat 52, 53, ya, sesudah kebangkitan Yesus mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kita melihat di sini kuasa maut telah dipatahkan. Ya, orang yang sudah terkena maut, mati, tidak bisa apa-apa. Kita melihat mayat orang mati tidak bisa bergerak apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi di sini dikatakan orang-orang yang telah meninggal dibangkitkan. Mereka bisa keluar dari kubur. Ini kuat kuasa kebangkitan dari Yesus. Puji Tuhan ya, kuburan-kuburan terbuka, kuasa kematian alam maut dikalahkan. Orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini berarti Yesus menjadi yang membebaskan. Dan kemudian ya di ayat 54 kita melihat, nah ini dampak yang juga ada ekspresi, ada satu pembuktian ya. Kepala pasukan dari prajuritnya mengatakan apa? Sungguh, ia ini adalah anak Allah. Ya. Kalau kita bisa melihat kematian Kristus, maka kita tidak lagi melihat masa Allah itu mati, masa Allah itu berdosa. Tidak. Pendengar podcast Emana yang terkasih, ketika kita melihat kematian Yesus, kita akan melihat bahwa dia adalah anak Allah yang merampungkan penebusan, yang mengalahkan kuasa kematian, kuasa dosa, dan kuasa Satan. Puji Tuhan, saudara Richard. Amin. Amin. Puji Tuhan ya atas terjadinya gempa bumi dan batu-batu terbelah ini yang menunjukkan bahwa kerajaan Satan, pusat kekuatan kerajaan bumi telah diruntuhkan. Ya, dengan demikian bagi kita jalan penebusan terbuka, dan bagi Satan kerajaannya di bumi diruntuhkan. Puji Tuhan ya atas kematian Tuhan. Amin. Ya. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Bambang dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Mari para pendengar podcast Emana yang terkasih, kita renungkan sejenak
firman Tuhan di dalam Matius pasal 25 ayat 51 ini. Betapa ajaibnya kematian Yesus bagi kita. Dan betapa berkuasanya kematian Yesus untuk mengalahkan musuh. Dan mari percaya bahwa khasiat kematian Yesus, kebangkitannya juga kita bisa terapkan hari ini. Ini bukan satu cerita yang sudah lewat, tetapi kita bisa alami setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah merampungkan penebusan. Semua pekerjaan adalah dari Tuhan. Seperti yang kami lihat bahwa tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Semua dirampungkan oleh diri-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau merampungkan penebusan sehingga kami bisa memiliki satu jalan yang baru, jalan yang hidup. Terima kasih, penebusan-Mu juga memiliki khasiat, kuasa yang bisa mengalahkan musuh. Bahwa kami Tuhan dalam hari-hari kami ke depan bisa memiliki kuasa ini, bisa mengalami kemenangan ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kematian-Mu menjadi berkat bagi kami. Kami adalah orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Bambang atas sharingnya hari ini. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.